Oma. Makasih ya. Mau makan apa? Ya, yang enak. Ini ya. Rut, coba lo lihat di pojok sana, Rut. Ada cewek cakep. Oma pesan apa? Ini lebih enak ya. Ah. Enakan ini, Oma. Ini lebih murah. Gua pernah lihat dia di TV nih. Ini cewek yang selama ini gue cari. Rut, lo jangan terlalu optimis deh, ya kan? Udah ribuan cowok-cowok yang patah hati sama dia. Dia ini lain ceweknya. Nggak ijo matanya kalau ngeliat duit. Juga nggak bergeming kalau diimbingin macem-macem itu. Gua pernah lihat dia di TV nih. Namanya Tamara. Masa lo nggak pernah denger sih? Buat gua nama nggak penting. Yang penting tampangnya. Ya, tampangnya. Maaf, sebaiknya Mbak pindah ke pojok sana karena di sana Mbak agak tertutup dengan pohon hias dan saya jamin Mbak nggak akan terganggu oleh fans-fans Anda. Ya, terima kasih ya, Mbak ya. Yuk, Oma pindah yuk. Ayo, Mari. kasih. Sebentar saya ambil menunya dulu ya. Makasih Mbak. Maaf Pak, ini file yang harus Bapak tanda tangani. Tolong hubungi Rudy di handphone. Baik Pak. Dari siapa, Rut? Cewek. Bokap gue. Handphone Pak Rudy sedang tidak aktif Pak. Matikan aja. Nggak usah tinggal pesan. Tuh dia nggak akan jawab. Permisi Pak. Ya. Ini kesempatan emas buat gue nih. Gue harus bisa nge-guide dia. Gue gak akan balik ke kantor sebelum gue bisa dapetin dia. Rut, lo jangan ngimpi deh, Rut. Lo boleh aja ngegaya cewek-cewek lain, tapi sama macan yang satu ini, lo jangan coba-coba, Rut. Cakarnya tajem. Lu pada mau taruhan sama gue? Hah? Gimana kita bertiga taruhan 1 juta? Oke, Maksud lu satu orang 1 juta? Oke, gini aja. Gue kasih 5 juta untuk lu semuanya kalau gue gagal. Sip, Ya? oke, setuju, Oke, sip. setuju. Sip. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Boleh saya duduk? silakan. Anda siapa? Saya Rudy. Rudy Anggoro. Ibu tenang, saya orang baik-baik, Bu. Ini KTP saya. Ini kartu kredit saya. Ibu bisa pegang sebagai jaminan. Ini uang juga untuk ibu 1 juta kalau ibu mau nolong saya. Saya tidak mau berurusan dengan kejahatan. Apa berkenalan sama orang itu juga termasuk kejahatan, Bu? Saya cuma pengen berkenalan sama penyanyi yang duduk di sebelah sana, yang sama omanya. Terus kamu ingin diperkenalkan sama dia? Saya sering lihat orang gila, tapi baru sekali ini saya bicara dengan orang gila. Nama saya Ella. Mulai sekarang ibu jadi oma saya. Oma, kita pindah duduk sebelah sana aja, ya? Ini kredit card kamu saya kembalikan.
Boleh saya duduk? Oh iya, iya silakan, silakan. Terima kasih. Jangan kaget. Cucu saya ini kolokan. Mestinya dia kemari ke restoran mewah ini bersama pacarnya. Taunya dia menggandeng saya. Belakangan ini Oma menemui anak muda yang luar biasa. Yang satu yang waktu kita di panti asuhan, dan yang kedua yang ini. Biasanya kan anak muda nggak mau bawa orang tua, apalagi omanya. Cucu saya ini langka. Ini oma kamu. Iya. Kalau gitu kita emang bener-bener manusia yang langka. Iya, mungkin untuk zaman sekarang, iya kali ya. Perkenalkan, saya Rudi. Tamara. Ini oma saya, Ella. Saya Nora. Kamu dari luar kota? Enggak. Saya lahir di Jakarta, besar juga di Jakarta kok. Saya minta maaf sebelumnya. Oma saya tidak terbiasa datang ke tempat-tempat yang seperti ini. Jadi kalau bisa kita gabung supaya oma saya ada temennya. Sama dong masalahnya dengan oma saya. Aduh, gue gak bisa ngomong apa-apa deh. Tuh anak emang bener-bener tukang diet nomor 1 di dunia. Gini, kita mesti tanya sama dia, waktu maknya hamil dulu, maknya itu ngidam apa sih? Loh, kenapa, Pak? Kok jam segini udah pulang? Pak, ada apa? Pak, ada apa? Anak pembawa malapetaka itu betul-betul telah membawa petaka bagi kita, Ma. Bapak dipecat? Aku lebih suka dipecat dan diberikan pesangon daripada dipermalukan begini. Apa yang dia lakukan, Pak? Mama kan tahu. Uang tambahan yang kita dapat adalah dengan meloloskan tender sesteti legal. Lalu sekarang dia jegal Papa? Dia bukan hanya menjegal, Ma. Tapi sepertinya dia membongkar semua permainan aku selama ini kepada Anggoro. Apa alasan Papa mengira begitu? Pada waktu aku bersama si anak jahanam itu di dalam ruangannya, Anggoro tiba-tiba masuk dan mengusir aku seperti mengusir seekor anjing geladak, Ma. Telepon Linda sekarang. Untuk apa, Pak? Telepon Linda sekarang, Ma. Kenapa bukan kita saja yang ke sana, Pak? Aku tidak mau pembantu-pembantunya nguping dan lagian aku tidak mau kepergok sama Anggoro kalau tiba-tiba dia mendadak pulang. Tapi bagaimana caranya meyakinkan Mbak Linda, Pak? Ikut aku ke kamar. Nanti aku ceritakan. Halo, Mbak. Mbak, ini Yanti, Mbak. Mbak, tolong segera ke sini, Mbak. Masuk Koco sakit mendadak. Saya bingung, Mbak. Loh, sejak kapan sakitnya? Baru aja. Makanya kenapa dia cepat pulang dari kantor. Tadi belum kenapa-napa, Mbak. Tolong ya, Mbak. Oh, oke. Kalau gitu sekarang juga saya ke sana. Ya, sabar ya, Yanti ya. Sekarang iya. Oke. See you ya.
Saya pikir hari ini hari yang paling mengesankan buat oma kamu. Pasti. Saya harap juga merupakan hari yang paling mengesankan buat oma saya. Kalau saya pikir-pikir kamu orangnya aneh deh. Anehnya kenapa? Aneh, kamu pakai baju kerja gini ya, pakai dasi, pakai jas, tapi kamu ngurusin oma. Gimana sih? Kebetulan saya bagi tugas sama kakak saya. Kakak saya ngurusin perusahaan, sementara saya ngurusin oma saya. Dari tadi kamu ngomongin oma terus. Emangnya orang tua kamu kemana? Orang tua saya ada di Jakarta. Papa saya sedang mempersiapkan masa pensiunnya, sementara mama saya seorang ibu rumah tangga. Ya, saya sayang sama orang tua saya, tapi saya lebih sayang ke kakak saya. Kadang-kadang saya suka berantem sama papa mama saya karena saya ngebelain kakak saya. Kakak kamu pasti orangnya lucu banget. Ngocol banget kayak kamu ya. Papa malah bilang kalau kami itu kembar siam. Tapi kita punya perbedaan yang sangat jauh. Kakak saya, dia pemalu, pendiam. Tapi dia memiliki sifat yang manis. Tapi saya nggak mau ngenalin dia sama kamu. Emangnya kamu punya alasan apa? Kamu tahu alasan saya? Saya cemburu. Saya takut kamu jatuh cinta sama kakak saya. Kok kamu ketawa? Ya lucu aja gitu. Saya nggak kenal sama kakak kamu. Ngapain juga kamu mesti cemburu? Lagian kamu tau nggak, saya tuh udah lama banget nggak ketawa kayak gini, nggak sebahagia kayak gini. Saya juga takut kalau kelamaan main sama kamu saya bisa jadi gila. Ingat apa yang saya sudah bilang. Acting kamu harus betul-betul meyakinkan. Dan jangan lupa, itu mata kasih bawang. Untuk apa, Pak? Ya, supaya kelihatan menangis, air matanya ada. Ya udah. Gimana suami kamu? Terima kasih baru datang, Mbak. Makin parah, Mbak. Udah telepon dokter belum? Tadi kata masuk Koco, jangan telepon dokter dulu, yang penting telepon Mbak dulu. Oh, kasihan. Mbak, biasanya masuk Koco biasa seperti begini. Tapi ini kok kayaknya lain, badannya menggigil, Mbak. Aduh, parah. Iya, Mbak. Iya, kita lihat yuk. Masuk, Mbak. Aduh, Pak. Pak, ada Mbak Linda, Pak. Koco, kenapa kamu? Hah? Mbak, saya betul-betul merasa terhina, Mbak. Si anak pembawa malapetaka itu melecehkan saya. Dia bermaksud menyingkirkan saya dari kantor. Dan saya yakin sebentar lagi dia akan menyingkirkan Mbak dari rumah. Anak iblis itu harus segera diusir. Dek Koco, apa yang anak itu lakukan? Saya tidak tahu dia bilang apa sama Mas Anggoro. Tahu-tahu Mas Anggoro membentak saya di depan staf yang lain, Wak. Dan mengusir saya dari ruang kerja si anak iblis itu. Mbak Linda, seumur hidup belum pernah saya terhina seperti ini. Saya sempat berpikir lebih baik saya mati daripada saya dipermalukan seperti ini. Oke, kalau begitu. Hei, kenapa, Pak? Kenapa? Koco panggil ambulans ya? Jangan, ke dokter ya? Kalau ambulans boleh? Gak usah. Aduh. Tenang dulu. Jadi suami saya menghina Dek Koco hanya karena omongan anak iblis itu. Gitu maksudnya? Baru 2 hari dia kerja di kantor, Mbak. Dia sudah menguasai otak suami Mbak. Mas Anggoro yang biasanya tegas tiba-tiba patuh
dengan perintah anak iblis itu. Tenang, Pak. Dek Koco. Tenang dulu dong, tenang dulu. Kasih tahu saya, tuduhannya apa? Hah? Kasih tahu saya dong, dia menuduh apa? Kalau enggak, saya nggak bisa bikin apa-apa. Saya dituduh korupsi, Mak. Karena saya memenangkan tender langganan perusahaan, Mak. Mbak, ini semua gara-gara si anak iblis itu, Mbak. Saya rasa ini adalah bagian dari rencana besarnya untuk mengambil alih perusahaan dan seluruh kekayaan keluarga Anggoro, Mbak. Mula-mula dia menyingkirkan Nak Rudi, kemudian menyingkirkan saya. Dan sasaran utamanya adalah menyingkirkan Mas Anggoro beserta semua kepercayaannya Mas Anggoro, Mbak harus secepatnya, Mbak, mengambil tindakan, Mbak. Kalau perlu usir dia, Mbak, dari rumah ini, Mbak. Betul, Mbak. Kasihan Mas Anggoro. Kasihan Mas Anggoro, Mbak. Saya pasti lakukan sesuatu untuk anak itu. Jangan khawatir. Pasti. Saya anak iblis. Iri banget sama kamu. Soal dari kecil saya selalu berharap punya kakak laki-laki yang sayang sama saya seperti kakak kamu sayang sama kamu. Tamara, setiap orang tuh punya jalan hidup yang berbeda. Kamu memang gak punya kakak, tapi kamu terkenal. Semua orang pengen deket sama kamu. Siapa bilang saya terkenal? Buktinya kamu gak kenal sama saya tadi, ya kan? Jalan hidup kita berbeda. Begitu kamu menyebutkan nama kamu, buktinya saya langsung tahu kalau kamu itu seorang penyanyi yang sebentar lagi akan menjadi seorang superstar. Kamu tahu apa yang saya mau? Seorang suami yang kaya? Kakak atau adik yang lucu kayak kamu. Tamara, sudah sore nih. Kan kamu udah janji sama Oma mau ngenalin sahabat kecil kamu yang di rumah sakit itu. Saya senang banget bisa kenal sama kamu. Saya yang lebih senang bisa kenalan sama kamu. Terima kasih ya. Kamu sudah memberi Oma kawan baru. Walaupun kami baru kenal tapi sudah seperti lama ya. Sama-sama, Oma. Kapan-kapan nanti ajak Omanya ya main ke rumah. Boleh, Tamara? Ah, boleh banget. Kenapa enggak? Nggak ngerepotin? Enggak. Iya. Ayo. Ayo, Bu. Mari. Tamara. Terima kasih. Saya maaf sudah mengganggu. Enggak. Saya nggak bisa nganter sampai sana, saya masih ada urusan. Kebetulan mobil saya parkir di sebelah sana. Sampai ketemu. Iya. Oma, terima kasih. Iya, terima kasih ya. Sampai ketemu ya. Oma, makasih ya. Dah. Rudi. Oma, terima kasih banyak. Saya juga terima kasih sekali. Tapi ini uang kamu. Saya tidak memerlukannya. Dan saya terima kasih juga sudah diberi teman baru oleh kamu. Uang ini ambil aja buat Oma. Atau kalau mungkin Oma mau, Oma bisa kasih ke yatim piatu seperti apa yang biasa dilakukan kakak saya. Betul. Ya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Permisi, Pak.
Ada apa? Ini semua berkas mengenai pembangunan anjungan lepas pantai itu, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Doakan saya supaya saya cepat-cepat kembali ke sini. Karena masih banyak yang harus saya benahi. Dan saya masih penasaran dengan tenda-tenda Tilegawa itu. Maaf, Pak. Kalau boleh saya usulkan, Bapak tidak harus segera ke sana. Saya nggak punya pilihan. Mungkin di sana banyak masalah yang saya harus tangani. Tapi di sana pun belum terjadi masalah, Pak. Dari mana kamu tahu? Karena proyeknya di sana pun belum dimulai, Pak. Mungkin dengan datangnya saya ke sana, proyek itu baru akan dimulai. Terima kasih atas bantuan dan penjelasan kamu selama ini. Sama-sama, Pak. Saya mengucapkan selamat jalan, Pak. Permisi, Pak. Kamu cek ini. It's okay? Yang ini juga selesai. Teleponin semua ya. Ya. Papa. Ngapain lu di sini? Mau makan. Aku juga. Loh, kenapa nggak bareng-bareng? Biasa kan kita bareng-bareng juga. Lagipula di sini masih luas. Hei Bim, kamu aja ngomong, saya sudah malas. Sekarang kita nggak mau makan sama kamu, soalnya kamu anak setan. Kamu yang bunuh ibumu sendiri ya? Bohong, mana mungkin. Tuhan sayang sama ibu gua, jadi ibu gua dipanggil. Kata siapa? Ibu Niken. Bu Niken bohong, kamu kan yang bunuh ibumu sendiri. Bohong, mana mungkin anak kecil bunuh orang tuanya sendiri. Bisa aja, kamu kan anak setan. Kalau nggak pergi gua hajar. Pergi nggak lo? Kalau nggak gua tendang nih.
Ma, kali ini saya datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Dan saya nggak tahu kapan saya harus kembali lagi. Papa sepertinya tidak menginginkan saya berada di dekatnya. Dekat Mama Linda dan dekat Rudy. Saya begitu menyayangi mereka, tapi hanya Mbok Niken dan Rudy yang menyayangi saya. Saya nggak tahu, Ma. Kenapa Papa benci sama saya? Padahal saya sudah mencoba melakukan yang terbaik. Tolong katakan sama saya, Ma. Apa saya lahir ke dunia ini sebagai anak kutukan? Jawab, Ma. Jawab, Ma. Tidak, sayang. Mana mungkin anak seperti kamu lahir membawa kutukan? Justru kamu lahir membawa berkah dari Allah. Dan kamu membagi-bagikan berkah itu kepada orang-orang yang tidak mampu. Tidak banyak orang yang diberkati Allah dengan ketegaran dan kemurahan hati. Sementara kamu sendiri penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan. Kamu harus percaya, doa anak-anak dan orang-orang yang menerima belas kasih yang kau berikan akan didengarkan Allah. Iya, Bu. Banyak sekali orang-orang yang malang di sekitar kita. Sebagian dari mereka layak mendapat simpati. Dan sebagian lagi hanya layak dipandang dengan belas kasihan. Lalu kenapa masih ada orang-orang yang membedakan sesama manusia? Padahal kan setiap manusia mempunyai hak yang sama kan, Bu? Orang yang berhak mendapat simpati dan uluran tangan kita adalah orang-orang yang malang. Dan hidup mereka memang kurang beruntung. Tapi ada juga orang-orang yang nasibnya malang, diakibatkan oleh sikap dan keangkuhan mereka. Terima kasih atas semua kata-kata Ibu yang begitu bijaksana. Dan mulai sekarang, saya merasa bahwa diri saya menjadi orang yang paling beruntung. Jika keberuntungan itu kamu bungkus dengan senyum, yakinlah Allah akan melipat gandakan keberuntungan itu. Maaf, kenapa Ibu kok sendirian di sini? Tadi Ibu tidak bisa hadir ke pemakaman teman Ibu. Baru sore ini Ibu bisa datang untuk menaburkan bunga dan berdoa. Kalau Ibu nggak keberatan, biar saya ngantar. Terima kasih. Ibu bawa kendaraan kok. Lanjutkan saja dialog batinmu kepada almarhumah ibumu. Ya, setidak-tidaknya dialog itu akan meringankan beban hati kamu. Ya. Terima kasih, Bu. Ibu pulang dulu ya. Iya.
Halo, saya turunkan tas saya, taruh kamar kerja saya. Ya, baik, baik. Assalamualaikum. Ada apa lagi? Ada sesuatu. Ada sesuatu yang saya mau tanyakan. Bagaimana anak yang membawa malapetaka itu bisa mencuci otak kamu? Saya nggak ngerti maksud kamu. Kamu tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti, Tuan Anggoro. Bahwa anak itu sudah memotong secara sistematis kaki dan tangan kamu di perusahaan itu. Tunggu dulu. Saya to the point aja. Saya baru pulang dari kantor dan saya masih capek. Saya sangat tidak suka dengan tebak-tebakan ini. Ini bukan tebak-tebakan. Ini betul-betulan. Saya mau bertanya sama kamu sekarang. Siapa yang menghasut kamu untuk bersikap kasar terhadap Sukoco? Ini masalah Sukoco. Ya. Ya. Jadi Sukoco yang jual cerita ini sama kamu? Ya. Apapun yang dia jual pasti sepihak. Saya bersikap tegas sama dia, bukan kasar. Mestinya kamu tanya, apa yang menyebabkan saya bersikap tegas? Bukan siapa. Sekarang saya mau tanya kenapa? Apa sebabnya kamu bersikap kasar terhadap Sukoco? Anggoro! Anggoro! Hei! Apa yang membuat kamu begitu kasar terhadap dia? Hah? Perbuatannya yang kotor dan sikapnya yang arogan membuat saya bersikap kasar sama dia. Tapi kamu lupa sudah berapa lama dia bekerja di perusahaan kita, Anggoro? Berapa lama? Sudah lama sekali. Lama bukan berarti secara otomatis mempunyai arti penting pada perusahaan kita. Enggak. Lalu kamu menganggap apa dia, Anggoro? Hah? Ibarat sebuah kapal, Sukoco hanya sebuah muatan yang saya taruh paling ujung. Yang dengan sangat senang hati saya akan masukkan dia ke laut supaya ngurangi beban kapal tadi dan kapal tadi tidak tenggelam, tahu? Begitu rendahnya kamu menganggap dia, hah? Hah? Anggoro, begitu rendahnya kamu menganggap dia? Hei! Saya nggak menilai rendah. Saya tidak menilai. Saya hanya menilai atas segala perbuatannya dia. Ya, tetapi seapapun yang dia perbuat, Anggoro, kamu tidak pantas mengatakannya di depan anak ingusan seperti si Ferry itu. Tidak pantas. Sukoco sudah menipu perusahaan ini. Dan dia masih bersikap arogan. Kenapa? Karena dia tahu pasti kamu membela dia. Dan sikap kasar saya masih sangat terlalu baik. Harusnya saya pecat dia dengan tidak hormat atas segala pengkhianatan dia. Tahu? Apapun yang dia perbuat, apapun itu, Anggoro. Tapi kamu tidak pantas menjatuhkan martabatnya di depan keponakan yang selalu membawa sial itu. Kamu tahu? Martabat? Apa itu martabat? Hah? Orang seperti Sukoco tidak berhak bicara atas nama martabat. Dia sudah mengkhianati keponakannya sendiri. Dan dia masih mau bicara tentang martabat? Hah? Harusnya dia bela ponakannya yang sudah ditinggal ibunya. Dan sudah tersingkir dari kasih rumah ini. Bukan malah berkomplot sama kamu. Dan menjauhi anak itu. Memusuhi anak itu. Hah? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.